Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi dengan sukacita. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, dan untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Haleluya, katakan Tuhan Yesus baik. Amin, haleluya. Amin. Amin. Masih kuat berdiri Bapak Ibu, masih ada sukacita. sukacita. Kita percaya anggur baru telah Haleluya. tercurah dan Roh Kudus tercurah di tempat ini. Amin, haleluya. Dengan sukacita daripada Tuhan, katakan Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, 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 hey. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, berarti umatnya nyata kuasanya. masih ada sukacita yang daripada Tuhan kita. Sebab Dia yang baik, anggur baru selalu tercurah dalam setiap umat-umat orang percaya. Katakan, Roh Kudus tercurah bagi tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. amin. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, berapi umatnya nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Amin, haleluya. Haleluya. Amin, puji Amin. Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu saya terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan.
kembali duduk. Terima kasih. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Oh iya. Dan terima kasih Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan. Amin. Yes. Kami datang padamu Tuhan untuk membawa persembahan ini Tuhan. Amin. Terima Yang kasih, Yesus. terlalu kecil Tuhan bagi Amin. Engkau Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan ketika kami memberikan dengan ketulusan dan keikhlasan Amin, kami amin, Tuhan. amin. Berikan persembahan yang kami berikan Amin. ini Terima berbau kasih, harum Yesus. Tuhan di mesbahmu Bapa. Terima kasih Amin. Tuhan. Terimalah Amin, ucapan Tuhan syukur Yesus. daripada kami Tuhan dengan iman penuh dengan pengharapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Sometimes there's no one else who loves me like you used to. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya Clara Ongga dan inilah Ephata News minggu ini. And I know all the feelings that we shared are in the past. Shalom, kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti ibadah Raya Ephata pada hari Minggu. Untuk ibadah pertama pada jam 10 pagi waktu Sydney atau jam 6 pagi waktu Indonesia Barat. Dan ibadah kedua pada jam 1 siang waktu Sydney atau jam 9 waktu Indonesia Barat. Kami juga mengundang Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti doa malam pada tiap hari Senin dan Rabu jam 8.30 malam waktu Sydney atau jam 4.30 sore waktu Indonesia Barat. Halo untuk adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan lupa ya untuk mengikuti Kids Ministry pada setiap hari Selasa pada jam 8 malam waktu Sydney atau jam 4 sore waktu Indonesia Barat. Untuk menambah wawasan kita akan firman Tuhan, kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti Bible Study pada setiap hari Jumat pada jam 8.30 malam waktu Sydney atau jam 4.30 sore waktu Indonesia Barat. Dan tanpa juga kami mengundang Bapak Ibu Saudara serta adik-adik terkasih untuk meramaikan suasana Natal di Christmas Competition and Prize di tanggal 23 sampai 24 Desember 2023 pukul 2 siang waktu Indonesia Barat atau pukul 6 malam waktu Sydney. Dan lomba-lomba itu terdiri dari Khusus untuk tanggal 24 Desember, ibadah pertama dan kedua akan digabung, yang akan diadakan pada jam 5 sore waktu Sydney atau jam 1 siang waktu Indonesia Barat. Dan pengumuman pemenang Christmas event juga akan diumumkan pada tanggal 24 Desember. Kami juga mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berada di Sydney maupun Malang untuk mengikuti retret pada tanggal 12 sampai 14 Januari 2024 yang bertempat di Best Spot Wisata Batu yang akan dilayani oleh Pastor Jimmy dan Pastor Lenny. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi nomor berikut ini. Sekian dan terima kasih. Saya Clara Ongga, undur diri. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Ya, saya undang untuk Ibu Desi untuk bisa doa syafaat pada hari Minggu.
Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Untuk pagi hari ini Tuhan. Pagi yang luar biasa Tuhan. Di mana saat hati kami Tuhan menerima kabar sukacita bahwa koma bersama dengan Engkau Tuhan. Saat ini kami hidup hanya menyerahkan diri sepenuhnya untuk Engkau Bapa. Karena kami tahu Tuhan, hidup kami hanya bergantung kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Saat ini Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Karena kami tahu bangsa Indonesia Tuhan, bangsa yang benar-benar yang hidupnya harus takut akan Engkau Tuhan. Bahwa bangsa yang hidupnya Tuhan tidak boleh jauh daripada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, pemimpin kami bangsa Indonesia Tuhan, Engkau akan pakai Tuhan. Engkau akan pilih Tuhan untuk menjadi alat-Mu Tuhan, untuk membawa bangsa ini Tuhan, bangsa yang benar-benar tunduk akan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih, kami mau serahkan juga Tuhan setiap aparat Tuhan. Kami percaya dari atas sampai bawah Tuhan. Kami percaya Engkau memberikan hati yang luar biasa buat mereka Tuhan. Kalau mereka boleh ada Tuhan untuk memimpin Tuhan, kami percaya itu semua adalah pilihan-Mu yang luar biasa Bapa. Terima kasih ya Bapa. Saat ini Tuhan kami juga mau bawa Gereja Efata ke dalam tangan kuasa-Mu khususnya di Malang Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Efata ini terbuka hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Efata ini ada karena Engkau Tuhan hadir di tengah-tengah Tuhan. Kami percaya melalui Pastor Jimmy, Pastor Neni Tuhan, Efata boleh ada untuk memenangkan jiwa-jiwa di kota ini Tuhan, untuk memenangkan bangsa Indonesia, untuk memenangkan bangsa Australia Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil buat Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan, jiwa-jiwa baru Engkau datangkan Tuhan. Baik itu di Efata Malang, baik itu di Sydney Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang menggerakkan hati jemaat-Mu Tuhan, untuk mereka tetap datang Tuhan, untuk mereka hidup takut akan Engkau Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami mau serahkan pemimpin Perdana Menteri Tuhan Australia Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan hati bijak Tuhan. Engkau memberikan hati yang takut akan Engkau Tuhan. Lebih lagi Tuhan, biarlah negara Australia Tuhan, negara yang takut akan Engkau Bapa. Kami percaya Tuhan, Gereja Efata di Sydney Tuhan, Engkau akan pakai, Engkau akan menjadikan terang Tuhan di tengah negara-negara manapun Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil buat Engkau Tuhan. Kirimkan Tuhan jiwa-jiwa di negara-negara lain Tuhan, untuk hidup bersama-sama memuji menyembah Engkau melalui pintu Efata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami juga mau serahkan keempat pastor kami Tuhan yang ada di Indonesia ataupun juga di Australia Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan hati yang luar biasa Tuhan. Engkau akan memberikan hati yang bijak Tuhan, untuk hidup takut akan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau serahkan Tuhan setiap pelayan-pelayan-Mu, baik itu di Sydney, baik itu di Malang Tuhan. Beri kami Tuhan hati yang takut akan Engkau. Hidup kami melayani hanya untuk Engkau Tuhan, bukan karena siapa-siapa Tuhan, tapi karena Engkau Tuhan. Hidup kami Tuhan benar-benar takut akan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, hati yang mau melayani Tuhan, karena kami tahu Tuhan bahwa tanpa-Mu Tuhan kami tidak dapat berbuat apapun Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan juga para pekerja Tuhan, khususnya di Efata Malang Tuhan. Kami percaya kami boleh bersatu hati Tuhan, kami boleh bergandengan tangan, karena kami rindu Tuhan
Efata Malang Tuhan boleh menjadi berkat buat sekeliling kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih, ubah diri kami, ubah cara berpikir kami Tuhan, bahwa kami hidup hanya bergantung kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mau serahkan semuanya ini Tuhan, hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan kami yakin dan percaya 2-3 orang berkumpul di dalam namamu, di dalam namamu Tuhan, Roh kebenaran Tuhan, kami percaya Engkau ada dan Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih untuk Ibu Desi. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya Yesus. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Saya undang untuk Kak Sherin, Tasya.
Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena Engkau ya Tuhan. Dan sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu, Engkau yang memakai hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Dan berkati setiap jemaat yang ada di tempat ini Bapa, agar mereka juga bisa mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mohon kehadiran-Mu ada di tengah-tengah kami, Engkau melawat setiap kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak, Shalom Ibu-Ibu semua dan satu Bapak. Shalom Ibu Yani, Shalom Ibu Desi, Shalom Ibu Jimmy, Ibu Segar, dan Ibu Mei. Terima kasih buat Pastor Jimmy yang sudah memberikan kesempatan buat saya untuk membagikan sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Oh iya, yang di online ada Ibu Megawati, ada siapa ini? Pak Heri, Shalom, Ibu Novi, Ibu Linda, Shalom. Terima kasih sudah bergabung untuk ibadah Malang, Ibu Linda. Oh ya, boleh Kak geser sebelahnya siapa ya? Ada satu lagi nih. Ibu Monica, Shalom. Ibu kemarin tanya ada ibadah nggak? Wah ternyata benar Ibu Monica hadir. Wah saya sangat senang nih. Sebelum saya menyampaikan firman yang saya akan bawakan, saya mau menyampaikan bahwa sebelum selesai ibadah ini mohon kesediaan ibu-ibu untuk tidak meninggalkan tempat karena ada beberapa hal yang akan saya sampaikan mengenai pelayanan di GBE Fata. Oke, boleh Kak share screen PPT-nya? Di laptop udah saya siapin. Bisa nggak Kak? Oke, mohon kesabarannya. Itu saya pakai link Canva. Nanti share layarnya terus dibuka. Besarin Kak, sebelah, bukan satunya, sampingnya ya, siap. Oke, ibu-ibu semuanya bisa lihat gambar di depan. Hari ini khotbah saya mau kita berinteraksi. Biasanya khotbah itu satu arah, tapi kali ini saya maunya kita berinteraksi semuanya. Nah, ibu-ibu bisa tebak nggak ini gambar apa? Yes. Tangan atau berdoa? Ya kalau yang lihat flyer sih pasti tahu lah ini kita mau apa, topik apa? Yes, benar ini berdoa. Topik kita hari ini adalah doa. Boleh next Kak? Oke. Enggak, kelewat ini. Sebelahnya, yang ya DOA. 3 huruf dalam satu kata, tapi cangkupannya sangat luas. Setuju Bapak Ibu? Ya. Nah, sebelum kita membahas doa ini umum, maksudnya sudah kita ketahui sebagai orang percaya, doa itu adalah katanya napas hidup, orang percaya benar, berarti kita nggak bisa hidup tanpa doa. Terus doa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Setuju di sini berarti sudah setuju ya. Nah, pertanyaan saya adalah apa saja yang ibu-ibu dan bapak doakan? Apa saja yang selama ini didoakan? KL misalnya, doa apa yang kakak selalu sampaikan kepada Tuhan? Ibu Yani? Ucapan syukur. Ya, Ibu Desi? Kalau nggak jawab berarti nggak pernah berdoa ya? Ya, Ibu Desi apa doanya?
Ya, Ibu Jimmy. Ya, Ibu Mei, doanya apa yang selalu dinaikkan? Ucapan syukur, permasalahan kita. Ya, Ada beberapa hal sih ya. banyak. Ibu Seger. Mengucap syukur dan apa yang punya unek-unek diutarakan pada Tuhan. Ya. Nah, semua yang kita sampaikan itu yang umum kita sampaikan. Makanya saya bikin dalam 3 ringkasan. Boleh next Kak? Ucapan syukur, curhatan oke lah ya. Ada masalah ngomong sama Tuhan dan permohonan. Tapi seperti yang telah ibu-ibu sampaikan, kita fokus ke permohonan. Permohonan, permintaan, keinginan. Karena kenapa saya bilang itu? Dari tiga hal ini itu yang selalu ditekankan. Maksudnya bukan ditekankan, sering diucapkan dalam doa kita. Bukan saya bilang ucapan syukur tidak pernah kita ungkapkan, tapi menurut yang selama saya pelayanan, dalam doa-doa pelayanan, keinginan permohonan yang paling sering kita ucapkan. Ucapan syukur di awal cuma sebentar, tapi isinya permohonan, Tuhan kami mau ini dan Tuhan segala-galanya dan bla bla segalanya. Nah, kita tuh bersyukur Bapak Ibu. Kita punya Tuhan yang baik, Tuhan yang hebat. Ada beberapa ayat yang menekankan bahwa siapa yang berdoa kepadaku akan saya kabulkan. Ada yang bisa volunteer ayat yang tentang berdoa? Di Matius 7 ayat 7 ada yang hafal enggak? Mintalah, tambahkan kepadamu, carilah, ketuklah. Tuhan baik enggak? Apa yang kita minta dia sediakan enggak? Setuju. Saya ada ayat lagi. Boleh next Kak. Matius 21 ayat 22. Kita akan baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Sudah berapa ayat tadi? 2. Next Kak, 1 ayat lagi. Kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Boleh? Yang mengaminin ayat ini boleh lambaikan tangan. Siapa yang percaya? Allah kita Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Yang rajin berdoa angkat tangan. Nah itulah kalau ada doa malam, ayo gabung ibu-ibu. Kita di Efata tuh ada doa malam setiap Senin dan Rabu. Kita berdoa bersama-sama, bersekutu sama-sama. Itu fungsinya doa kan. Karena kita percaya di ayat-ayat yang telah kita sampaikan. Apa yang kita minta dengan keyakinan kita. Dan kita mintanya ke Tuhan ya, bukan Tuhan lain. Tuhan kita akan dikabulkan. Tapi Bapak Ibu, yakin dikabulkan? Yakin gak semua doa dikabulkan? Yakin? 1. Ibu, yakin? Ibu, yakin? Yakin? Saya tidak yakin. Ya, benar sekali. Itu Ibu Mei, saya senang tuh. Ibu ternyata punya pemahaman tentang doa yang lebih baik. Ada 3 jawaban untuk doa kita. Coba deh kita renungin deh di segala kehidupan kita. Ada nggak sih doa yang kita naikkan tapi nggak dijawab sampai sekarang? Ada nggak? Sampai sekarang ada nggak? Jadi yakin nggak semua doa itu akan dikabulin? Ya, kita mikir. Bisa jadi. Ya, ya itu mah yang membedakannya. Ya, oke. Bisa ulang Bu, biar yang di online bisa dengar. Gimana Ibu, doa gimana? Ada Ya. yang disampaikan Kak Sherin, ada yang mungkin tidak dikabulkan. Karena kalau menurut saya, apakah doa itu keinginan ataukah kebutuhan? Ya. Kalau kita melihat keinginan, nggak ada habisnya. Setuju sekali. Tapi kan kalau keinginan, impian, saya punya keinginan untuk keinginan juga boleh loh Bu. Contohnya cita-cita, harapan, masa depan, itu keinginan. Oke, kita pisahin deh.
Kebutuhan tentang masa depan itu kebutuhan. Tapi kalau untuk cita-cita kita, itu keinginan atau harapan? Masih harapan. Kalau menurut saya itu keinginan. Kalau harapan itu masuknya ke kebutuhan. Keinginan itu ya memang yang kita punya, kita inginkan. Jadi gimana ibu-ibu? Yuk mikir yuk. Kita sudah naikkan berapa doa? Jadi kita bisa ambil kesimpulan, jawaban doa itu ada 3. Ada yang bisa nebak? Boleh next Kak? Nih, saya kasih 3 jawabannya. Ya, tidak, dan tunggu. Tunggu. Ya, yang sudah dijawab doanya boleh angkat tangan. Ada yang naikkan sudah berdoa tapi jawabannya sudah dijawab Tuhan, ada nggak? Saya ada. Yang tidak juga ada, yang sampai sekarang pun ada. Yes. Ya. Kalau iya, sebenarnya ini ada yang membedakannya sih Bapak Ibu. Kalau iya, oke, cek ya. Kalau iya, berarti berarti Tuhan setuju. Kalau tidak, sebenarnya simpel aja sih. Tuhan tidak setuju. Kalau tunggu, ada lagu kan? Waktu Tuhan waktu Tuhan pasti. Nyanyi bareng yuk, bisa nggak? KL boleh nggak? Waktu Tuhan. Karena saya yakin ada doa-doa yang belum dijawab nih dan masih tekun berdoa. Saya yakin di setiap kita pasti masih berdoa dan belum ada jawabannya kan. Nah kita nyanyi yuk bareng. Tuh pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih KL. Jadi Bapak Ibu, setelah kita sekian lama berdoa, masih mau tekun berdoa enggak? Ayo bilang dong, masih. Sama-sama bisa? Sekali lagi. Masih mau tekun berdoa enggak? Ya, ulang, harus kompak dong. Kalau saya bilang masih tekun berdoa, masih. Siap? Sekali lagi. Masih mau tekun berdoa? Masih. Oke. Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa di 1 Tesalonika 5 ayat 17, Tuhan katakan tetaplah berdoa. Meskipun kamu udah dapat jawabannya, mau jawabannya tidak, Tuhan katakan tetap berdoa. Meskipun Bapak Ibu, kita sudah tahu nih kayaknya jawabannya tidak deh. Sekalipun keinginan kita tuh kayak, Tuhan saya mau ini loh, Tuhan tolong. Kenapa Tuhan gak jawab gitu. Tapi firman Tuhan katakan tetaplah berdoa. Kita akan membahas satu perikop. Ada yang bisa nebak gak? Ini doa yang sering kita ucapin bersama. Ada yang bisa tebak? Yes, benar sekali. Doa Bapa kami. Ini boleh Kak? Next. Kita akan membahas satu perikop ini. Ya, kita berhenti. Saya harus baca ayatnya nih. Saya maju ya. Saya tidak tulis ayatnya, tapi kita bagi-bagi, kita bahas sama-sama.
Ya, kita lihat di paragraf pertama. Coba kita lihat. Saya bacakan. Dan saya lupa. Selama ini kan kita berdoa kayak ungkapin. Setuju kan? Apa yang kita ungkapin saja. Tapi sebelum yang tadi ayat saya sebutkan tadi, ternyata ini lebih dulu sebenarnya muncul. Tuhan mengajarkan cara berdoanya dulu, baru kita mengungkapkan. Kita salah kan? Benar nggak baca Alkitab? Itu. Kita perlu perhatikan Bapak Ibu. Ternyata Tuhan dulu menyampaikan cara doanya dulu, baru kita mengungkapkan. Tapi selama ini kita lihat di sekeliling kita mengungkapkan aja kan. Nah, saya bukan bilang kita salah berdoa, saya tidak bilang ya. Cuma bagaimana kita berdoa menjadi lebih baik. Setuju Bapak Ibu? Ya. Nah, kita lihat di paragraf pertama. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Itu ada tulisan yang saya bedain warna. Jadi, kalau kita lihat latar belakangnya, ini ahli Taurat, orang Farisi. Mereka tuh kayak saya, maksudnya contohnya belajar Alkitab lebih lama. Tapi apa? Tuhan bilang mereka orang munafik dengan cara berdoa mereka. Kita belajar dari mereka. Mereka tuh cara berdoanya tuh gimana? Kayak saya, misalnya saya hamba Tuhan, saya berdoa di sini, tapi motivasi saya biar semua orang lihat saya seorang suci gitu loh. Itu benar nggak? Salah sekali. Kita belajar dari orang Farisi, sekalipun mereka belajar Alkitab, tapi mereka maksudnya dipandang rendah sama Tuhan. Saya berkata, saya sekolah Alkitab, tapi saya masih belajar Bapak Ibu. Saya masih kontrol dalam emosi saya masih, saya belum bisa mengendalikan. Saya mengakui hal itu, saya bilang, sekalipun saya sekolah Alkitab Bapak Ibu, saya masih bisa melakukan kesalahan. Dan saya masih belajar. Malah saya belajar dari orang-orang yang tidak pernah sekolah Alkitab, karena mereka lebih taat ibadah Bapak Ibu. Saya sudah bertahun-tahun di dunia pelayanan dan saya tahu orang-orang pelayanan seperti apa, tapi saya mengakui satu hal. Jemaat itu saya sangat menghormati, respect sama jemaat yang setia. Karena saya mengakui kadang saya tidak setia. Dan saya melihat mereka, saya kadang malu. Saya malu sekali. Walaupun saya tidak menunjukkan di depan, tapi dalam renungan saya terlalu malu untuk hal ini. Tapi saya bukan tipikal yang langsung membicarakan hal itu. Nah, ini yang terjadi sama orang Farisi. Mereka berdoa hanya untuk biar dilihat orang. Jadi padahalnya apa? Kita bisa nebak kan? Mereka dapat jawaban apa kalau doa mereka? Kan kita lihat ada jawabannya tidak dan tunggu. Sudah pasti apa? Tidak lah Bu. Doa mereka saja motivasinya sudah salah. Motivasi salah. Jadi kita harus dalam doa kita, yang kita perbaiki adalah motivasi kita. Kita berdoa bukan untuk dilihat orang, tetapi hati kita kepada Tuhan. Kita selanjutnya, lihat di paragraf selanjutnya, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke kamarmu, tutuplah pintumu, berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ini kontras. Yang satunya ingin menunjukkan dirinya, yang satunya Tuhan bilang apa? Jangan dilihat orang. Kita belajar Bapak Ibu. Oke, kita memang ada doa malam ya, itu persekutuan. Tapi untuk doa pribadi, kalau motivasinya salah, saya akan katakan jawabannya tidak. Maksudnya Tuhan memberikan jawaban yang tidak gitu. Itu sudah kalau menurut saya itu sudah pasti. Jadi pelajaran pertama yang kita lihat dari doa Bapa kami adalah perbaiki motivasi. Kita perbaiki motivasi kita dalam berdoa. Apakah kita mau dilihat orang? Mungkin karena saya dapat tugas doa, saya bersyukur. Jadi kayak berdoa, wah dilihat orang, jadi saya harus gitu. Enggak ya, itu pelajaran pertama. Terus di paragraf ketiga, lagi pula dalam doamu itu jangan bertele-tele. Seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan bertele-tele? Ada yang bisa bantu saya? Dalam pemahamannya Ibu Yani bertele-tele itu apa?
pakai mic biar yang online bisa dengar. Iya, terima kasih. Bertele-tele itu artinya terlalu diulang-ulang. Maksudnya kita kalau berdoa itu kan yang singkat, padat, tetapi jelas. Jadi jangan sampai ada kata pengulangan itu berkali-kali, itu nggak membosankan juga yang mendengar, itu aja. Karut, boleh nggak nampilin yang online? Saya mau bertanya sama mereka yang online. Biar semuanya aktif. Kita mendengarkan firman bukan hanya sekedar mendengar, tetapi juga memahami dan mempraktekannya. Ini yang saya pengen tekankan di sini, di gereja ini. Bisa nggak, Kak? Di situ, tekan sebelah itu. Bisa nggak? Oke. Ibu Monica, saya senang banget. Ibu Monica kemarin chat saya, Sherin ada ibadah nggak? Berarti saya melihat ada inisiatif dari Ibu Monica. Saya mau bertanya sama Ibu Monica, doa yang bertele-tele itu seperti apa? Oh, nggak bisa ngomong. Kenapa, Ibu? Oh iya, mohon Pastor Jimmy minta tolong mic-nya dibukain. Sudah, Ibu, coba bisa? Mute. Ya, benar yang dikatakan Bu Yani. Doa yang diulang-ulang, doa yang kelihatannya dibolak-balik, tapi nggak kepada intinya gitu. Jadi kelihatannya indah misalnya, tapi sebenarnya itu Tuhan tidak kehendaki sedemikian. Tuhan mau kita doa itu yang menjadi kehendaknya Dia, kita doakan sesuai dengan kebutuhan, sisa kita doa dengan apa yang kita perlukan untuk didoakan. Jadi walaupun tidak kelihatan bermuluk-muluk, tetapi Tuhan mau yang sejujur-jujurnya dari hati kita. Ya. Terima kasih Ibu Monica dan Ibu Yani. Memang saya setuju dengan pendapat Ibu Yani sama Ibu Monica, doa itu gak usah bertele-tele. Maksudnya bukan berarti kita doanya jangan lama-lama. Kan kita juga ada pelayan doa yang 1 jam kan. Bukan itu maksud saya. Tetapi kadang orang berdoa itu A ke Z, Z ke A, A ke Z. Kayaknya itu macam seperti kalau pengalaman pelayanan saya selama doa tuh. Mungkin ini terlalu semangat ya. Jadi orang ini sudah mendoakan topik A, nanti di B, nanti orang yang selanjutnya mendoakan lagi di topik A. Sebenarnya kan bukan saya bilang nggak boleh mendoakan, tapi Tuhan, kita lihat deh di slide selanjutnya, Tuhan mengatakan apa? Jadi janganlah kamu seperti mereka karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu mengatakannya. Jadi gimana? Saya merasa kayak gini loh, kita punya keinginan, kita ulang-ulang tuh kayak maksa Tuhan sebenarnya. Gimana? Setuju nggak? Kayak Tuhan saya mau, contoh saja. Tuhan saya mau motor. Tuhan saya motor. Itu udah bertele-tele, udah diulang-ulang, memaksa lagi. Kita lupa bahwa kita berdoa itu biarlah ini salah satu contoh yang saya sering ketemukan kayak mungkin orang sakit gitu kan. Berdoakan dalam nama Tuhan Yesus, berteriak-teriak dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan lihat di ayat di doa Bapa kami, ini. Karena itu berdoalah demikian, Bapa yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah Jadi maksa Tuhan enggak? Kita lupa satu poin ini sering dilupakan, sering diabaikan. Jadi Tuhan, kami berdoa untuk kesembuhan orang ini dan jadilah kehendakmu. Bukan Tuhan berdoa kami percaya sembuh. Bukan saya bilang kita nggak boleh berdoa untuk kesembuhan orang. Cuma seakan-akan kita ini harus sembuh, tapi kalau nggak sembuh gimana? Kita jadi salah nyalahkan Tuhan karena kita terlalu memaksa di awal. Jadi kita berdoa untuk satu poin ini, kita belajar untuk jangan mengabaikan satu kalimat aja, satu kata dalam firman Tuhan. Jadilah
kehendak-Mu. Jadi apa yang kita pelajari? Pertama, perbaiki motivasi. Kita perbaiki motivasi kita berdoa ke siapa untuk ditunjukin orang atau terus yang kedua, jangan maksa Tuhan. Belajar untuk menyerahkan Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Terkadang tuh rencana Tuhan tuh lebih baik daripada rencana kita. Terkadang apa yang kita, jujur Bapak Ibu, saya itu tidak membayangkan saya sekolah Alkitab sebenarnya. Saya cuma karena suka lomba CCA, tahu-taunya saya diarahkan jadi sekolah pendeta. Saya nggak ada kepikiran, malah Tuhan arahkan ke sini. Tapi saya percaya Tuhan punya rencana baik. Di balik rencana saya itu Tuhan rencananya lebih besar. Itu yang saya imani dan saya percayai. Oke, selanjutnya. Nah, di bagian akhir, sebelum kita berdoa, kata, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ternyata di doa Bapa kami diajarkan juga mengampuni orang. Sejujurnya saya itu tidak mudah mengampuni orang Bapak Ibu, tetapi karena ditekan untuk KL kayaknya ada singgung deh minggu lalu, mengampuni 70 kali 7 kali. Itu artinya, itu penafsirannya artinya mengampuni tanpa batas. Dan di doa pun kita harus belajar untuk Tuhan ampuni kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Karena di endingnya Tuhan bilang apa? Tuhan tidak akan mengampuni kamu kalau kamu tidak mengampuni orang lain. Kita berdoa, tapi kita juga sebelum berdoa, kita memastikan hati kita sudah mengampuni orang lain. Lucu ya, kita berdoa sama Tuhan untuk curhat, Tuhan saya kesal loh sama orang ini, saya benci loh sama orang ini. Tapi apa? Sebelum berdoa malah Tuhan bilang, ampuni dulu. Sudah mendapat bayangan, kita sudah bisa membayangkan kan? Beberapa hal yang kadang, bukan saya bilang, dia itu sedih kadang dilupakan sebenarnya. Kita bilang motivasi kita, terus apa tadi? Saya lupa. Kedua apa tadi? Sama yang ini. Pastikan hati kita benar. Nah, di dunia pelayanan kita harus berdoa dulu, Tuhan ampuni kami. Ibu Yani kemarin kita ada diskusi tuh sama Ibu Yani. Tuh, Ibu Yani bilang, kalau kalian pelayanan berdoa dulu minta ampun sama Tuhan. Itu betul. Ibu Yani, saya beri jempol berapa nih? 1, 2. Kaki jempol kaki. Karena maksudnya itu karena Ibu Yani, maksudnya Ibu Yani itu punya apa ya? Dia sadar, maksudnya kita tuh sebenarnya bagaimanapun kita tetap berdosa setiap hari. Dan makanya itu pastikan kita berdoa dalam hati yang baik dan tenang. Udah di end ini, saya belum selesai Karut. Nah itu Bapak Ibu, kita belajar bahwa pertama kita perbaiki cara motivasi doa kita. Terus yang kedua, jangan maksa Tuhan. Dan yang ketiga, pastikan hati kita beres sebelum berdoa. Khotbah saya tidak lama-lama, tapi saya langsung kayak to the point gitu. Mari Bapak Ibu, kita coba renungin pribadi, lepas pribadi. Saya cuma bisa melihat fisik, tapi saya tidak bisa melihat hati. Setuju Bapak Ibu? Nah, mungkin ada doa Bapak Ibu yang belum terjawab oleh Tuhan. Kita berdoa sama-sama. Dalam satu persekutuan, Tuhan bilang apa? Doa orang benar, kalau yakin didoakan, akan besar kuasanya. Tapi kan gak mungkin berdoa satu orang. Kita berdoa sama-sama Bapak Ibu, biar kuasanya makin besar. Jadi, ada Efata itu ada doa malam, setiap Senin dan Rabu. Saya menyarankan, kalau sibuk gak apa-apa. Tapi kalau ada waktu saya menyarankan kita berdoa bersama-sama. Karena dengan berdoa kita saling menopang satu dengan yang lain. Kita menguatkan satu dengan yang lain Bapak Ibu. Nah, mari kita renungkan firman ini. Gimana cara berdoa kita sama ini? Saya juga masih belajar Bapak Ibu, saya masih muda dan masih banyak yang hal dalam diri saya yang harus dikoreksi. Tapi saya mau kita bangun sama-sama.
membangun rohani kita sama-sama. Saya bersyukur walaupun kita cuma sedikit, tapi kita punya kualitas rohani lebih baik daripada gereja besar, ya kan? Karena bertemu langsung, interaksi langsung, berdoa langsung. Sedangkan kalau gereja besar mau ketemu satu-satu tuh susah. Satu keunggulan dari gereja Ephata adalah di Malang kita punya kualitas rohani pertemuannya lebih cepat. Walaupun kita sedikit, kita kualitas rohaninya lebih bagus. Itu yang harus kita banggakan Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu kita renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita angkat satu pujian. Waktu Tuhan yang pasti yang terbaik. Mari Bapak Ibu, ketika kita menyanyikan lagu ini, angkat doa-doa yang belum terjawab. Mungkin Bapak Ibu yakin jawabannya tidak, tapi ternyata tunggu. Kita sama-sama menyanyikan lagu ini agar Tuhan menjawabkan doa-doa kita tepat pada waktunya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dengan kesungguhan hati kita mari sama-sama katakan, waktu Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi katakan dengan kesungguhan hati, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Bagaimana kami harus berdoa Tuhan. Dan setiap kami ya Tuhan, kami mengangkat tangan kami ya Bapa. Kami sekian lama berdoa Tuhan atas setiap pergumulan kami ya Bapa. Harapan kami, cita-cita kami, keinginan kami Tuhan, maupun ucapan syukur kami Bapa. Kami mau katakan bahwa Engkau Allah yang hebat ya Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu Bapa. Kami hanya mau katakan bahwa kami akan tetap bertekun berdoa ya Tuhan. Sekalipun kami kadang tidak dapat jawabannya, tapi kami percaya rencana-Mu yang terbaik ya Tuhan. Bapa, mungkin jemaat-jemaat saat ini yang sekarang bergumul Tuhan, mengangkat doa mereka Tuhan, mungkin di setiap malam mereka, di saat teduh mereka Tuhan. Saya mau katakan Bapak, Tuhan Engkau yang menjawab Bapak sesuai dengan kehendak-Mu dan sesuai dengan waktu-Mu ya Bapak. Karena kami percaya Tuhan atas kebaikan-Mu Bapak. Kami percaya Bapak Engkau tidak akan meninggalkan kami ya Tuhan. Sekalipun Bapak, Ibu kami meninggalkan kami, Engkau Allah yang selalu bersama dengan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan doa-doa kami Tuhan. Setiap pergumulan kami ya Bapa. Biar Tuhan Engkau yang menjawabnya Tuhan. Sesuai dengan waktu-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami serahkan hati kami Tuhan. Agar semakin dibentuk sesuai dengan kehendak dan kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
Saya serahkan kepada Pastor Jimmy. Saudara diberkati Tuhan. Amin. Luar biasa, puji Tuhan. Jadi doa bisa mengontrol cuaca. Amin saudara. Elia berdoa, Elia bisa mengontrol cuaca. Doa bisa mengubah masa depan. Yabes berdoa, masa depan berubah. Jika saudara mau berubah masa depan, anak cucu saudara harus berdoa. Jika saudara mau merubah, mengontrol cuaca, bisnis saudara, saat saudara sedang berusaha, berbisnis, bekerja, berdoa. Alkitab mencatat orang-orang hebat yang berdoa bisa mengontrol cuaca. Orang-orang hebat dalam Alkitab berdoa bisa mengontrol masa depan. Saya percaya saudara dan saya, kita adalah orang hebat. Amin. Kita bisa mengontrol masa depan kita. Kita bisa mengontrol bisnis kita, usaha kita. Karena Tuhan sudah memberikan kuasa dalam namanya. Mintalah dalam namaku. Amin. Jadi tetap semangat ya. Jangan lupa. Karena terlalu sibuk bekerja keras, kita lupa berdoa. Berdoa itu adalah kekuatan buat anak Tuhan. Kalau cuma kerja keras, di luar banyak orang kerja keras. Kerbau malah kerja lebih keras daripada kita. Amin saudara. Iya, jangan kerja keras, berdoa dulu baru bekerja keras. Supaya beda antara kita dengan kerbau. Karena kita berdoa, kerbau nggak berdoa. Supaya ada perbedaan kita antara kita anak Tuhan dan bukan anak Tuhan. Amin. Mari bangkit berdiri, kita terima berkat Tuhan, ibu-ibu, bapak. Bapak, kami ucap syukur saat ini kami sudah belajar dari hamba-Mu menyampaikan firman-Mu Tuhan bahwa kami harus berdoa, berdoa dan berdoa. Kami tahu dalam segala doa kami harus koreksi sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Supaya doa kami bisa dijawab ya secepatnya. Mampukan kami supaya kami juga bisa berubah secepatnya karakter budi pekerti kami. Sehingga pada saat jawaban doa kami terjawab, kami tidak sombong, kami tidak lupa diri, dan kami tidak menjadikan berkat itu menjadi berhala dalam kehidupan kami. Kami tidak menjadikan berkat itu menjadi Tuhan yang menggantikan Engkau sendiri, Tuhan Yesus. Mampukan kami supaya kami siap dalam karakter kami, dalam iman kami. Dan terima kasih Tuhan, jika kami tidak pernah meneliti firman-Mu Tuhan, maka kami pasti salah berdoa. Jika kami salah berdoa, pasti jawabannya tidak. Engkau pasti tidak akan menjawabkan doa kami. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar lebih jauh lagi ke depan. Berkati kami, berikan kami kemampuan ya Roh Kudus, supaya kami cakap untuk berdoa, cakap berdoa seturut kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita. Dan Engkau yang sangat kasih oleh Kristus, ia rela hidup miskin menderita, bahkan mati di kayu salib, karena kasih yang besar dalam hidupmu. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah studimu, diberkatilah keluar dan masukmu, diberkatilah rumah tanggamu, dan diberkati juga kesehatanmu, diberkati sistem imunmu semakin kuat mengalahkan virus, bakteri, dan kanker yang ada. Karena Tuhan yang kau sembah memberkati kau berkelimpahan. Ia merancang kau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Ia berikan Roh Kudus untuk menyertai perjalanan hidupmu hingga pada saat engkau duduk lebih tinggi daripada yang lain. Pada saat engkau berdiri lebih tinggi daripada yang lain. Itu bukan karena kekuatanmu, itu bukan karena kepintaranmu, dan itu juga bukan karena keuanganmu. Itu semua karena Bapa di sorga yang memelihara hidupmu. Kasih dan anugerah pada Tuhan Yesus dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertaimu hingga akhir zaman. Dan turunlah berkat yang dahsyat di dalam nama yang dahsyat, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita semua terima berkatakan amin. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memerluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku
dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Katakan amin. Haleluya, terima kasih. Amin, amin, amin. Ibu yang sudah hadir di onsite. Haleluya. Shalom Bapak Ibu saudara kasih Tuhan kita. Ada pengumuman tambahan? Silakan Ibu Sharon. Shalom lagi. Baik ibu-ibu, mungkin di bulan Januari ini saya sudah membuat jadwal ibadah dan saya mengharapkan setiap jemaat itu aktif. Kayak minggu ini tiap pelayan saya hubungin satu-satu kayak Ibu Desi, saya langsung hubungin Karut, KL. Jadi saya sudah buat jadwal. Saya berencana di minggu ketiga ibu-ibu WL. Karena saya melihat Ibu Desi suka bernyanyi. Ibu Yani suka bernyanyi. Gak boleh itu lah Bu. Kita belajar sama-sama Ibu. Saya bilang gereja ini tempat kita bertumbuh. Saya memang sih ada yang bilang tidak suara saya jelek. Dicoba dulu. Kan kita tidak tahu. Saya kasih cuma seminggu sekali, satu bulan sekali loh ibu-ibu, 1 bulan sekali aja. Semakin bagus, naik. Jam terbangnya makin naik. Haleluya. Jadi di kesempatan di bulan Januari saya akan bikin ibu-ibu WL. Itu pun saya juga sudah minta izin sama KL. Tidak atas kehendak saya minta, itu pun saya sudah ngomong dari KL sebelumnya dan saya berani umumkan minggu ini. Di minggu ketiga. Terus saya lihat kan kolektan Ibu Yani terus doa syafaat Ibu Yani. Terus kita nggak ada aser. Jadi mulai minggu depan saya akan mengumumkan pelayan WL siapa, ini siapa, saya akan umumkan di depan. Lalu saya mengharapkan Bapak Ibu setiap pelayan datang Sabtu malam bisa kita doa sama-sama. Karena yang seperti Ibu Yani katakan, kita pelayanan kita doa dulu. Karena kita menyucikan diri kita agar jemaat diberkati. Jadi mulai ya aktifnya Januari, tapi pengumumannya pelayan udah mulai dari minggu depan. Nanti Ibu Jimmy, Ibu Mei, Ibu Dia, Ibu Seger, Ibu Desi, Ibu Yani mohon kesediaannya untuk kita melayani bersama-sama di tempat persekutuan kita yang inilah walaupun masih baru. Tapi kan saya bilang satu keunggulan adalah rohani kita cepat bertumbuh. Semakin maksudnya persekutuannya sedikit, sebenarnya itu rohani makin bertumbuh. Karena semakin cepat sebenarnya. Kualitas rohani kita semakin cepat bertumbuh. Jadi itu saja pengumuman tambahan. Jadi mohon kesediaannya Bapak Ibu untuk pelayanan. Dan Sabtu, saya ulangi lagi, Sabtu kalau jam 7 kita latihan, jam 8 kita doa. Doanya sebentar saja. Yang penting kita jemaat terberkati, itu sih. Yang saya inginkan adalah jemaat terberkati. Tidak hanya pulang mendengar, udah mengabaikan, tidak. Tapi Tuhan benar-benar hadir di gereja ini. Yes, haleluya. Itu saja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pastor Jimmy ada tambahan? Oh sudah nggak ada, bagus ya. Kalau bisa ibu-ibu semua yang ada di Malang juga bisa berpartisipasi melayani, kan mantap tuh. Jadi kalau melihat jumlah kanan kiri jangan sedih. Kemarin ada teman saya dari Melbourne, kan dia buka gereja di Dieng. Nah, dia lagi bilang kalau bisa sih dari Saujajar datang khotbah di tempat dia. Dibilang Pak jangan inilah, kita kan di sini. Jadi di sana dia jemaat itu cuma 19 orang di Dieng. Dia bilang kalau penuh-penuh Pak ya paling 40, tapi biasa 19 orang. Tapi dia udah lama. Nah, jika
yang saudara-saudara yang ada di Saujajur jangan bersedih hati. Saudara kan baru